Taylor Swift, Taylor Swift, Taylor Swift. Agak susah ya, kucing mungkin agak bingung gitu ya. Nama Taylor Swift, kita panggil dia sehari-harinya Lord aja. Atau misalkan kita panggil Tai. Tai, oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dionika Channel. Kali ini kita ditemenin sama mama. Iya bentar, temenin bentar. Nggak mau, bentar aja. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Kali ini saya akan berbagi tips cara memberikan nama pada kucing agar kucingnya gampang memahami dan gampang mengingat namanya sendiri. Jadi gampang untuk dipanggil gitu ya. Karena dari yang saya baca, sepengetahuan saya pribadi, bisa aja saya salah gitu. Ternyata kucing itu memahami namanya dari pelafalannya aja. Mereka nggak bener-bener menghafal namanya atau tahu namanya secara jelas. Jadi kucing itu nggak seperti kita yang mengingat nama panjang kita. Misalkan Rudi Hadi Suwarno, nama seseorang ya, itu nama siapa itu? Tukang yang jualan sampo ya. Oke, langsung aja ke poinnya. Yang pertama, kasih nama yang singkat, padat, dan jelas. Nama yang gampang diucapin, nama yang singkat, satu kata aja. Nama yang pelafalannya jelas gitu ya. Jadi jangan pakai nama-nama yang pelafalannya itu nggak jelas gitu ya. Misalkan kita bisa kasih kucing kita nama Keke, Cimoy, Bowo, yang gampang-gampang lah gitu ya. Murni, Siska, Mirna, kayak nama tante-tante ya. Jadi kucing akan menghafal soundnya, nggak akan menghafal tulisannya. Yang mereka hafal adalah spellingnya aja gitu ya. Jadi cara pengucapannya aja, pelafalannya aja. Ya mengingat kucing buta huruf ya. Kita harus kasih nama mereka dengan nama-nama yang singkat, padat, jelas, dan pelafalannya sangat jelas gitu ya. Yang kedua, kasih nama dengan huruf akhir adalah huruf hidup atau huruf vokal, A, I, U, E, O. Jadi lebih baik kasih kucing dengan nama-nama yang huruf akhirnya adalah huruf hidup ya. Itu lebih gampang diingat oleh kucing dan gampang juga untuk kita melafalkan atau saat kita memanggil. Tono, Rio, kalau cewek kita kasih nama Wati, Nia, kita kasih nama Ani. Tidak mau Ani. Itu misalnya kalian nggak harus kasih nama kucing kalian dengan nama-nama itu tadi gitu ya. Itu selera ya. Intinya lebih baik kita kasih nama-nama dengan huruf vokal atau huruf hidup di belakangnya. Terus yang ketiga, kalau kita memberikan kucing kita dengan nama yang panjang atau misalnya yang keren menurut kita gitu, tapi itu agak ribet gitu ya, pelafalannya ribet dan terdengarnya juga kurang jelas gitu ya. Sebaiknya kita kasih dia nama panggilan. Misalkan kita kasih nama kucing kita George W. Bush, kita bisa panggil dia dengan sebutan misalkan Ojos gitu, atau Jos aja gitu ya. Jadi kita kasih nama panggilan atau nickname-nya, nama rumahannya, namanya menjadi lebih simple gitu ya. Taylor Swift. Nah, itu kan susah ya kalau misalkan Taylor Swift. Taylor Swift, Taylor Swift, Taylor Swift. Agak susah ya, kucing mungkin agak bingung gitu ya dengan nama yang kepanjangan dan terdengar kurang jelas mungkin gitu ya. Nama Taylor Swift kita panggil dia sehari-harinya Lord aja, atau misalkan kita panggil Tai. Tai, oke. Atau kita panggil Wiwi mungkin. Ya, Taylor Swift bisa ya dipanggil Wiwi, kan ada Wiwi. Oke, dan jadi intinya mempermudah kita untuk memanggil, juga mempermudah dia untuk mengenali atau menghafal namanya gitu ya. Terus yang keempat, kalau misalkan di rumah ada beberapa kucing atau lebih dari satu ekor kucing, sebaiknya nama kucing yang satu dengan yang lainnya dikasih dengan pelafalan yang cukup berbeda atau jauh berbeda. Hindari nama yang mirip, karena kucing itu susah membedakan namanya kalau misalkan namanya mirip. Yang satu namanya Kumi, yang satu namanya Sumi, akan bingung kucingnya. Saat kita panggil Kumi yang datang Sumi, atau saat kita panggil Sumi yang datang Kumi. Kita panggil Kumi dan Sumi nggak ada yang datang gitu ya. Saya punya kucing namanya Kumi dan Miku. Walaupun terdengar kembar, tapi sebenarnya pelafalannya itu dan vokalnya jauh berbeda. Poin yang keempat ini nyambung ke poin yang kelima, yaitu bisa menggunakan nama dengan akhiran huruf-huruf yang bukan huruf vokal, tapi tetap vokalnya terdengar jelas atau yang tegas gitu. Misalkan ujungnya eng, misalkan Bambang. Dan yang cewek misalkan bisa kasih nama Oneng gitu. Jadi nggak rancu, namanya nggak bikin kucing bingung dan nggak bikin kucingnya salah paham gitu ya. Saya sendiri di rumah sebenarnya ada banyak kucing, kita kan beberapa kucing punya nama yang hampir mirip gitu, karena itu udah bawaan dari sananya. Di sini tuh kita ada nama kucing namanya Kimi, ada nama Kumi. Itu mereka kadang suka bingung yang dipanggil siapa, yang dipanggil Kumi yang datang si Kimi. Ini udah terlanjur karena si Kimi ini pas kita adopt itu dia udah dewasa dan memang namanya Kimi. Jadi bingung kan mau diganti, kalau misalkan udah dewasa dia mau diganti itu nanti kucingnya bingung lagi, dari awal lagi kita ngajarin dia bahwa namanya ini. Kita udah coba ganti namanya jadi Peter dan dia nggak ngerti, susah banget dijelasinnya. Saat kita panggil Kumi yang datang dia, berarti dia tetap ngerti dan dia tetap ingat bahwa namanya itu ada mi-nya. Itu kucing cowok gitu ya, jadi buat pejantan tapi namanya
Kimi. Oke, silahkan dicoba tipsnya, semoga bermanfaat, semoga ada faedahnya dari info ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan atau ada tips-tips versi kalian sendiri, silahkan di kolom komentar, coret-coret aja di kolom komentar saya, bebas asal sopan gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya saya akan membahas tips agar kucing gampang datang saat dipanggil gitu ya. Ini versi saya sendiri ya, mungkin akan berbeda dengan versi orang lain. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri guys ya. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.